Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rija Handi Murnika, guru SMA Negeri 1 Bandung, akan memaparkan tentang materi teks editorial. Ada sebuah pendapat dari Kyoto Mori. Kupikir hal terbaik menjadi penulis adalah kita dapat mereka-reka sesuatu sekaligus mengatakan kebenaran pada saat yang sama. Baik, saya akan menyampaikan teks editorial. Teks editorial itu bisa dalam peta konsepnya terdiri dari identifikasi informasi dalam teks, lalu menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, dan merancang teks editorial. Lalu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Dalam sebuah pengertiannya, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan. Pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta, maupun alasan yang logis agar pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Teks editorial atau opini rutin ada di surat kabar atau majalah. Lalu berikutnya adalah tujuan. Tujuannya mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang banyak dibicarakan di kehidupan sekitar. Lalu manfaatnya adalah memberi informasi pada masyarakat, lalu untuk merangsang pemikiran, dan yang terakhir dapat menggerakkan pembaca untuk mengambil tindakan. Tentang identifikasi informasi dalam teks editorial, ciri-cirinya yaitu 1. Tema tulisan selalu hangat atau sedang banyak dibicarakan, aktual dan faktual. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Baik, dalam menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial, yang membedakan fakta dan opini. Fakta adalah kejadian yang teruji kebenarannya yang dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Lalu, opini adalah pendapat pribadi seseorang mengenai sesuatu. Untuk menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial, kita dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah objektif, sedangkan opini adalah subjektif. Fakta memiliki data yang tepat dan akurat, sedangkan opini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Di dalam fakta, informasi berasal dari narasumber yang terpercaya. Di dalam opini, pendapat pribadi bukan dari narasumber. Lalu, peristiwanya di dalam fakta itu nyata, bukan angan-angan, sedangkan di dalam opini adalah peristiwa yang belum ada atau akan dilakukan. Di dalam fakta, biasanya kalimat fakta menjawab 5W plus 1H. Sedangkan di dalam opini menggunakan kata meragukan atau menurut atau mungkin. Demikian penyampaian untuk materi teks editorial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.